Tidak cuman itu sampai berteriak-teriak histeris seperti itu. Itu dampak psikologis ya. Belum lagi dampak sosial gitu. Kalau eh, ini Pak, misal ada korban perkosaan dia sampai hamil gitu Pak, dan itu biasanya bisa terjadi pada anak kan di usia 0 sampai 18 tahun dan dia diperkosa kemudian dia hamil. Kemudian sama keluarganya itu malah dinikahkan Pak. Itu gimana Pak tanggapan Bapak? Di sebenarnya ada SOP-nya, jadi Mm-mm. ada eh, apa itu guideline bagi kita di lembaga yang memberikan layanan ketika kita menemukan kasus-kasus kehamilan tidak dikehendaki, khususnya pada anak ya. Ada dua yang memang kehamilan tidak dikehendaki itu kan kalau terjadi pada anak kan kita anggap dia korban. Tidak ada kita mengatakan bahwa itu suka sama suka gitu, tidak gitu. Perspektif yang kita pakai itu. Nah, tentu saja nanti ada proses namanya konseling. Jadi akan kita lihat sejauh mana apa itu namanya kesiapan dari anak, kemudian orang tua dan keluarganya. Hampir semua yang kita konseling tidak pernah kita rekomendasikan untuk kemudian dinikahkan. Tetapi memang ada banyak kasus yang kemudian atas berbagai pertimbangan kemudian dinikahkan. Catatan kita adalah walaupun kemudian itu terjadi perkawinan, kita tetap harus ada pendampingan. Jadi ada pendampingan dari uh, kita sebut namanya Puspaga di kabupaten kota itu Pusat Pembelajaran Keluarga. Itu kita harapkan mereka tetap berhubungan dengan Puspaga untuk didampingi. Itu untuk keluarga-keluarga yang tadi terbentuk kemudian karena ketidak ini ya ketidaksengajaan. Nah, tetapi ada kasus-kasus yang kita kemudian memang cegah, jadi tidak kita nikahkan, terutama yang terjadi karena perkosaan. Ada beberapa kasus yang contoh yang kita tangani, pelakunya tetap diproses secara hukum, di apa itu namanya divonis juga, dan korbannya mendapatkan pendampingan dari dinas sosial melalui balai namanya BPRSW, yang di situ dia ditampung di sana, kemudian didampingi secara psikologis sampai melahirkan. Nah, ketika kelahirannya juga kemarin kita diskusikan bersama, akhirnya untuk pembiayaan dan lain-lain dimasukkan dalam kategori korban kekerasan sehingga bisa ditanggung oleh Bapeljam Kesos. Tapi tidak dinikahkan, tidak kemudian itu dikawinkan, tidak. Memang ada beberapa yang di ini apa itu nyolong-nyolong gitu ya istilahnya itu kemudian dinikahkan, tapi biasanya nah ini biasanya kasus-kasus seperti itu perkawinannya tidak bertahan lama gitu ya. Karena kalau dinikahkan kan kasihan korbannya ya Pak yang Iya. jadi trauma terus-terusan gitu. Oke, karena ada beberapa pandangan ya, memang masyarakat kan beda-beda, ada yang kemudian ini untuk menyelamatkan apa itu namanya garis keturunan gitu, artinya anak itu biar jelas nasabnya gitu ya. Nah, itu seperti itu. Tapi di satu sisi kita harus punya perspektif terhadap korban juga, bagaimana perasaan korban dan lain-lain. Itu yang harus kita lebih utamakan. Oke Pak, terkait pemulihan psikologis korban itu kalau di DIY Pak, itu di mana aja sih Pak yang bisa memberikan layanan pemulihan psikologis korban itu? Ya, di masing-masing puskesmas, khususnya kalau tinggal di wilayah Sleman itu setiap puskesmas itu ada satu psikolog yang ditugaskan di sana. Jadi mereka bisa memberikan layanan untuk pendampingan psikologis. Korban-korban kekerasan biasanya ketika selesai penanganan, kemudian ada rehabsos sampai pada integrasi. Kita akan melakukan integrasi itu mengembalikan korban setelah kemudian disiapkan lingkungan sosialnya. Nah, setelah mereka kembali ke lingkungannya,
itu berhubungan dengan puskesmas. Nah, di puskesmas ada psikolog. Kemudian di kota juga sama, tiap puskesmas ada psikolognya. Nah, kalau dia butuh apa itu namanya konsultasi psikologi, di kabupaten juga ada namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Itu tidak hanya masalah-masalah keluarga, tapi juga masalah-masalah terkait dengan beban-beban psikologis apapun. Misalnya dia sekolah, sekarang kan banyak kasus-kasus anak-anak kemudian menyakiti diri sendiri karena beban mental gitu. Nah, harapannya itu bisa digunakan, bisa diakses. Nanti nomornya bisa ditampilkan ya, jadi bisa diakses ada 2 model, bisa datang langsung, bisa melalui telepon. Kalau melalui telepon namanya T-Saga, telepon sahabat anak dan keluarga, dan nomor teleponnya bisa dihubungi dengan WA juga. Di sana kita sediakan beberapa orang yang siap untuk memberikan konsultasi secara jarak jauh atau telekonseling. Nah, itu bisa untuk mendampingi. Tapi kalau secara psikologis yang khusus untuk korban-korban kekerasan, itu memang ada pendampingan tersendiri. Di rumah sakit di Sleman yang siap ada RSA UGM, kemudian ada di Sarjito, kemudian di kota ada di Panti Rapi, di rumah sakit RSUD Sleman juga ada. Nah, itu bisa mendampingi mereka. Oke, jadi banyak ya Pak di Jogja layar Bisa semuanya ya untuk mendampingi ya. Ya. Selanjutnya kira-kira biasanya itu kalau pemulihan psikologis korban itu kan harus ada kerjasama ya Pak antara korban sama psikolognya gitu. Biasanya kenapa sih korban-korban, kan tadi Bapak menyebutkan kalau ada korban yang udah bosen nih. Dan padahal penyembuhannya itu belum pulih sepenuhnya gitu. Kenapa itu terjadi Pak? Dan bagaimana sih menangani kondisi-kondisi yang seperti itu gitu untuk biar korban pulih total gitu? Memang yang namanya dampak psikologis itu kan nggak kelihatan gitu ya, tidak kelihatan kasat mata. Dan mungkin kadang-kadang tidak selalu muncul setiap saat gitu. Ketika dia agak pulih gitu, itu tidak kerasa. Tapi ketika dia tersentuh ada satu momen yang kemudian menjadi trigger, nah itu kemudian muncul lagi. Nah, ketika mereka sudah merasa nyaman itu tadi, itu biasanya sudah bosan, nggak usah datang lagi, konseling lagi. Tapi kadang-kadang kemudian datang lagi karena tertrigger sesuatu. Ya, misalnya dia kemudian ada yang kasus kemudian dia itu dapat pasangan baru gitu misalnya. Nah, di awal-awal tidak masalah, tapi begitu ada muncul konflik, pasangannya mengatakan sesuatu yang itu mendukung dia, nah itu muncul. Bahkan itu juga ada di kekerasan-kekerasan non-seksual ya, kekerasan misalnya ada kasus-kasus bullying itu kan kita juga harus sering ngecek gitu ya, kondisi psikis gitu. Ada tanda-tanda misalnya kok mau mengerjakan apa-apa jadi malas, kemudian prestasi turun, makan tidak enak, tidur mesti ada sesuatu gitu. Nah, itu perlu dirunut. Oh, ternyata dia di kampus, di sekolah menjadi korban bullying ternyata. Nah, di situ konsultasi yang dilakukan di situ tidak harus sampai kemudian dia menjadi korban yang berdarah-darah itu, tapi melalui tadi yang saya sebutkan ada T-Saga, ada Puspaga, itu bisa membantu mereka yang kondisinya itu rentan menjadi korban kekerasan. Nah, saya sampaikan tadi beberapa kerentanan itu, misalnya perempuan dia tidak merasa
apa ya, rendah diri misalnya, tidak cantik, tidak ini ya gitu, itu biasanya jadi sasaran ini, jadi sasaran pelaku kekerasan. Nah, daripada dia menjadi korban, nah ini ada saluran-saluran untuk konseling, untuk menguatkan gitu ya, itu dipakai gitu, bisa dipakai. Daripada kadang konsultasi dengan teman itu kan malah justru Jadi belum tentu benar juga kan. terus apa namanya, infonya yang rahasia itu sampai kemana-mana gitu Iya, kan, malah jadi down ya. Jadi Ini sebaiknya kalau ada masalah konsultasinya langsung ke ya psikolog gitu ya Pak. yang ke Ke profesional. profesional. Oke. Baik Pak. Untuk ini Pak, untuk pertanyaan terakhir dari kami dari Ya. Satgas itu eh, saran-saran untuk Satgas PPKS di AKPY atau di kampus atau di perguruan tinggi untuk mencegah kekerasan seksual terjadi di kampus kami itu seperti apa ya Pak? Gini ya, jadi yang perlu dipahamkan, ini juga kita sering diskusikan dengan teman-teman di kampus. Mungkin karena latar belakang teman-teman yang masuk ke DIY melalui berbagai kampus itu berbeda-beda. Tidak semuanya punya literasi yang sama, gitu ya. Itu yang pertama disampaikan adalah membekali mereka yang pertama terkait dengan pemahaman gender, sehingga mereka punya pandangan yang tepat gitu. Jadi tidak memandang rendah perempuan, kemudian tidak juga apa itu namanya, mendiskreditkan gitu kondisi-kondisi yang mungkin harus dipahami perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua itu pemahaman terkait dengan aturan atau undang-undang yang khususnya terkait dengan undang-undang TPKS. Bahkan kalau dicek gitu ya, banyak yang tidak paham UU TPKS karena tidak membaca gitu ya. Nah, bahkan bersiul yang tujuannya untuk menggoda dan kemudian menjadikan perempuan itu merasa risih dan terganggu, itu masuk dalam bentuk kekerasan seksual. Itu banyak yang nggak tahu. Kemudian mengirimkan pesan-pesan yang seks misalnya ke teman, itu masuk dalam kekerasan seksual, banyak yang tidak tahu. Nah, itu juga yang perlu dipahamkan. Nah, ketika semua elemen yang ada di kampus itu paham terkait dengan itu tentu saja nanti akan meminimalkan ya kemungkinan terjadinya kekerasan. Nah, yang penting lagi kalau di sekolah itu ada namanya Child Protection Policy. Jadi semua orang yang masuk dalam lingkup sekolah itu harus dipahamkan terkait dengan perlindungan anak. Kalau di kampus ya seharusnya ada itu juga. Bahkan mereka yang bukan ini ya, yang bukan mahasiswa maupun dosen, tetapi berhubungan dengan mahasiswa atau dosen. Contohnya misalnya ada kasus kemarin di sebuah kampus, itu pelakunya adalah tukang yang sedang bekerja. Jadi tukang itu melecehkan mahasiswi. Nah, ini yang perlu dipahamkan. Jadi termasuk mereka ketika mau masuk bekerja di kampus itu harus ada. Termasuk juga mereka yang magang di kampus, kemudian di apa itu namanya, jadi dosen tamu dan lain-lain, itu harus paham. Itu untuk ini. Di samping juga kalau dari sisi ini sesuai dengan Permendikbud itu memperbaiki tata kelola dan lain-lain. Tapi kalau yang terkait dengan mahasiswa itu tadi perlu dipahamkan dan itu bisa masuk dalam wilayah ini perkuliahan gitu ya. Untuk disampaikan. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir saya bersama Bapak Arief Nasyirudin. Terima kasih telah mendengarkan episode kita hari ini tentang pencegahan kekerasan seksual. Terima kasih juga kepada Bapak Arief Nasyirudin yang telah membagikan ilmu, wawasan, dan pengalamannya kepada kita semua. Saya berharap diskusi kita dapat memberikan wawasan dan membuka pemahaman teman-teman di luar sana. Jangan lupa like and share podcast ini agar
memberikan dampak ya positif kepada semuanya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perubahan positif ini. Tetaplah aman.